Jadi sejarah baru, para bikers Honda ikut CBR Track Day 2022 di sirkuit Mandalika. Gelaran CBR Track Day 2022 sukses digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Nusa Tenggara Barat, pekan lalu. Ajang khusus bagi penggemar motorsport, khususnya para pengguna dan pecinta Honda CBR ini digelar secara spesial selama 2 hari. CBR Track Day 2022 ini diselenggarakan Honda Asosiasi Lombok, didukung penuh PT Astra Honda Motor. Ini pun menjadi sejarah baru di mana untuk pertama kalinya event komunitas bikers diadakan di sirkuit berskala internasional sirkuit Mandalika. Momen bersejarah ini melibatkan lebih dari 90 bikers Honda yang beruntung dari 9 kota di Indonesia. Rangkaian kegiatan ini dimulai dengan touring bersama mengeksplorasi keindahan Pulau Lombok, mengunjungi berbagai lokasi wisata seperti Tugu Persaudaraan Bikers di Bukit Mekaki, Pantai Selong Belanak, dan juga singgah di sirkuit Mandalika. Kegiatan touring ini pun menjadikan rasa persaudaraan dan kebersamaan para peserta semakin kuat. Sebelum merasakan sensasi di sirkuit Mandalika, para bikers mendapatkan kesempatan spesial coaching klinik langsung dari pembalap Astra Honda Racing Team yang menjadi juara Asia Road Racing Championship 2022 kelas Super Sport 600cc, Andi Farid Isdihar atau biasa disapa Andi Gilang, serta pembalap muda Adinanta Putra. Kemudian para peserta bersama dua pembalap kebanggaan Indonesia tersebut mengelilingi sirkuit Mandalika menggunakan New CBR 250RR layaknya pembalap MotoGP. Mereka memacu New CBR 250RR di sirkuit Mandalika sebanyak 4 putaran. Pada putaran berikutnya, para biker Sunda ini langsung memacu New CBR 250RR untuk merasakan langsung performa tangguh dan kelincahan motorsport Honda ini saat melibas tikungan-tikungan sirkuit. Pada akhir sesi, para bikers yang memiliki keterampilan balap mumpuni dapat menguji performa kecepatan tinggi New CBR 250RR di lintasan sirkuit dengan tetap memperhatikan aspek keamanan berkendara. Andi Wijaya, General Manager Marketing Planning and Analysis AHM menyebutkan, gelaran CBR Track Day diselenggarakan secara spesial untuk mengapresiasi para anggota komunitas Honda pecinta kecepatan agar mereka dapat merasakan langsung atmosfer berkendara di sirkuit balap. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat merasakan sensasi berkendara membanggakan di sirkuit Mandalika dengan New CBR 250RR. Kami sangat senang dapat mengajak komunitas setia Honda merasakan langsung konsep total control sebagai DNA CBR di lintasan balap. Semoga CBR Track Day dapat memberikan pengalaman yang mengesankan bagi para peserta konsumen setia kami dalam mewujudkan pride in every ride bersama New CBR 250RR. Ujar Andi. Ducati dan Valentino Rossi jalin kerjasama hingga MotoGP 2024. Paolo Ciabatti sampaikan maaf ke Yamaha. Ducati terus menjalin kerjasama dengan tim besutan Valentino Rossi di MotoGP VR46 hingga 2024 mendatang. Direktur balap Ducati Corse, Paolo Ciabatti pun menyampaikan permintaan maaf kepada Yamaha. Hal tersebut dikarenakan tim asal Italia itu telah membajak sosok yang selama ini menjadi ikonik Yamaha di MotoGP. Namun Ciabatti mengaku bahwa timnya memang membutuhkan VR46. Seperti diketahui, Ducati bakal memiliki 8 motor untuk musim 2023 mendatang. Kenyataan yang tak disenangi Yamaha yang baru saja ditinggalkan RNF sebagai tim satelitnya. Pabrikan Jepang itu pun kini hanya tersisa 2 motor di MotoGP 2023. Pihak Dorna sebenarnya mendukung migrasi VR46 ke Yamaha untuk membuat persaingan tetap ketat. Tapi kontrak 3 tahun yang diberikan Ducati masih mampu membujuk Valentino Rossi. Selama Ducati memiliki motor paling kompetitif, itu tidak akan mengubah coraknya. Setidaknya hingga akhir tahun 2024, meski sudah terjalin kerjasama yang erat antara Rossi dengan pabrikan Iwata di kelas menengah.
tulis laman Pedok GP Minggu 27 November 2022. Ya, dalam perjalanan VR46 memang kompetitif bersama Ducati. Apalagi harapan besar datang setelah melihat dua pembalapnya, Luca Marini dan Marco Bezzecchi tampil apik di MotoGP 2022. Itulah yang membuat Ducati sangat serius menjalin kerjasama dengan tim yang bermarkas di Tavulia tersebut. Dia pun sampai merasa tidak enak dengan Yamaha. Kami memiliki kontrak dan kewajiban dengan VR46 dan akan berlanjut hingga akhir 2024. Saya tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya, semuanya mungkin terjadi. Jelas Paolo Ciabatti. Tim VR46 terdiri dari orang-orang yang sangat serius. Para pembalap senang dengan motor Ducati Desmos Adige. Hasil yang mereka dapatkan membuktikannya. Saya minta maaf untuk Yamaha. Tutupnya. Sebuah pernyataan menarik, apakah motor MotoGP bisa dipakai untuk ikut balap ketahanan alias endurance race? Tentu saja hal itu bisa terjawab tuntas ketika motor MotoGP benar-benar dicoba beneran untuk balapan ketahanan. Soal regulasi, saat ini motor prototipe MotoGP memang tidak bisa masuk ke balap ketahanan. Basis regulasi balap ketahanan pada dasarnya hanya untuk balap motor produksi massal dan bukan untuk prototipe. Misalnya pada kelas EWC dan kelas Superstock. Sebenarnya, ada kelas ketiga yakni kelas eksperimental, di mana ada beberapa motor prototipe ataupun motor unik yang diperbolehkan ikut balapan oleh FIM. Aturan untuk kelas ketiga ini adalah motor produksi dari 3 atau 4 silinder dari 750 hingga 1000 cc, kemudian 3 silinder 750 hingga 1200 cc. Riwayat neraka 2 musim, Valentino Rossi benar-benar jadi beban Ducati. Siapa sangka Ducati pernah mengalami masa sulit, bahkan ketika mereka memiliki pembalap hebat seperti Valentino Rossi. Ducati telah menuai hasil kerja keras mereka untuk merajai kelas utama lagi sejak terakhir kali pada musim 2007 bersama Casey Stoner. Tim pabrikan asal Italia tersebut mengakhiri puasa gelar 15 tahun dengan mengantarkan Francesco Bagnaia menjadi juara dunia MotoGP 2022. Prestasi ini didapatkan Ducati dengan jalan berliku. Mereka sempat menyentuh titik nadir pada musim 2011 hingga 2012. Kondisi tersebut di luar perkiraan mengingat Ducati kala itu diperkuat oleh pembalap hebat yakni Valentino Rossi. Kiprah Valentino Rossi pada ajang MotoGP sendiri tak perlu diragukan lagi. Dia berhasil meraih 9 gelar juara dunia. Digadang-gadang akan menjadi duet yang moncer. Ducati Valentino Rossi justru meraih hasil yang tidak diharapkan. Dalam 2 musim terakhir, The Doctor hanya mampu mengemas total 3 podium tanpa sekalipun meraih kemenangan. Memori buruk tersebut tentu tidak bisa dilupakan oleh Paolo Ciabatti yang menjabat sebagai Sporting Director Ducati Corse. Berbicara untuk Autosport, Paolo Ciabatti merasa kedatangan Valentino Rossi membuat Ducati berada di bawah tekanan yang tidak wajar. Pria asal Italia bahkan sempat ingin keluar setelah dia kembali ditarik Ducati pada pertengahan 2013 usai The Doctor balik ke Yamaha. Valentino Rossi hanya meninggalkan luka bagi Ducati di berbagai sisi dan tubuh tim karena hasil yang di luar ekspektasi. Kondisi tim kian parah setelah ditinggal Filippo Preziosi yang sudah malang melintang di proyek Ducati MotoGP sejak tahun 2003. Perubahan utama adalah Filippo Preziosi memutuskan hengkang, ucap Paolo Ciabatti dilansir dari laman Motosan. Dia pergi usai menjalani 2 tahun yang berat dengan ekspektasi besar terhadap kemitraan Valentino Rossi, Ducati, yang tidak membawa hasil sesuai ekspektasi. Kemitraan ini meninggalkan banyak luka di berbagai level di tim ini. Tuturnya menambahkan, tekanan mengerikan juga didapat Ducati dari media mengingat Valentino Rossi memiliki nama besar dan nilai exposure yang tinggi. Ketika Anda memiliki pembalap paling terkenal di seluruh Italia dengan 9 gelar dunia di belakangnya dan Anda gagal menang, ucap Ciabatti.
Hasil tersebut tentu juga bisa merusak citra Anda. Tuturnya menambahkan, tak ayal dari kondisi ini membuat kekompakan tim Ducati sempat retak sebelum akhirnya bisa diperbaiki secara perlahan. Biasanya, ketika sesuatu berjalan dengan baik, bahkan problem personal antara orang-orang dapat diatasi, kata Paolo Ciabatti. Tapi, saat mereka sangat salah dan di bawah tekanan luar biasa dari media, mitra, dan sponsor, dan Anda tidak mencetak hasil, maka beberapa orang mudah menyalahkan orang lain. Ini merusak tim.